Pemirsa, menyambut Tahun Baru Islam, berbagai cara dilakukan oleh masyarakat di berbagai daerah di Indonesia untuk menyambut pergantian tahun ini. Dan diantaranya oleh warga Kediri di Jawa Timur, mereka mengadakan perayaan. Tetapi sayangnya ada sebuah peristiwa yang tidak kita harapkan, nyaris baku hantam saat mereka memperebutkan sesaji. Tradisi kirap pusaka berbagai jenis ini digelar dalam rangka menyambut datangnya bulan Suro. Kirap pusaka yang diiringi gunungan yang berisi buah-buahan, sayur mayur, dan hasil bumi lainnya sebagai sesaji. Selain sesaji, kirap juga diiringi berbagai kesenian seperti kuda lumping, 9 kepala reog dengan berkeliling kota. Kericuhan nyaris terjadi saat warga memperebutkan sesaji usai diarak keliling kota. Bahkan beberapa di antaranya nyaris terlibat baku hantam. Namun kericuhan bisa diredam setelah petugas memberi peringatan kepada warga yang hendak memperebutkan sesaji tersebut. Bu, apa Bu ini Bu? Nanti disyukuri, dinikmati, dimasak, dimakan sama kita. Kok ikut berebut ada makna khusus nggak Bu? Ya ada sih. Apa Bu? Orang itu bahkan pasar. Hani. Apa Bu maknanya Bu? Muri-muri. Semoga anak cucunya nanti selamat. Ya. Selain kirap pusaka dan sedekah bumi dalam rangka merayakan Tahun Baru Hijriah ini, acara ini juga merupakan ucapan rasa syukur kepada Sang Pencipta. Tetap kerukunan, gotong royong itu tetap kita pakai. Suro itu kalau orang Jawa Nusantara memperingati gini, kita terima kasih, dikasih sehat, dikasih lebih. Kita kembalikan lagi kepada masyarakat. Sesuai tumpang, ya dono wewe. Kalau nanti malam jarit. Dengan acara ini, panitia berharap agar pemerintah terus mempertahankan adat dan istiadat seperti ini dan para warga juga turut melestarikan budaya bangsa. Dari Kediri, Jawa Timur, Afnan Subagio, MNC Media memberitakan. Berikutnya kami ajak Anda untuk melihat di berbagai daerah lain bagaimana cara mereka memperingati datangnya Tahun Baru Islam. Dan kita akan lihat ada pawai arak-arakan, ada juga benda pusaka, ada juga mereka melakukan sedekah bumi. Dan berikut adalah informasi lengkapnya. Seperti acara ruatan massal ini misalnya. Acara yang digelar di salah satu anjungan di kawasan Taman Mini Indonesia ini tengah melakukan upacara ruatan massal. Puluhan keluarga yang berasal dari Jakarta hingga Yogyakarta ini menjadi peserta acara ruatan massal ini. Acara yang diikuti puluhan keluarga ini diawali dengan pagelaran wayang kulit dan diakhiri dengan mandi kembang serta memotong sebagian rambut peserta. Ini dilakukan dengan tujuan mengusir kebiasaan buruk dan nasib sial bagi peserta yang mengikuti ritual ini. Satu orang peserta dikenakan biaya 2 hingga 5 juta rupiah. Biaya tersebut jauh lebih murah dibandingkan melakukan ruatan sendiri. Karena kalau ngurat sendiri kurang mampu. Supaya membersihkan diri. Iya, antang-anting. Sementara itu ratusan pelajar dan balita di Banda Aceh turut memeriahkan perayaan Tahun Baru Islam. Dengan menggunakan beragam pakaian muslimin dan muslimah, serta pakaian adat, para peserta pawai melintasi sejumlah ruas jalan Banda Aceh sambil melantunkan sholawat. Meski sempat membuat kemacetan arus lalu lintas, namun acara yang diikuti oleh ratusan pelajar itu disambut hangat oleh warga sekitar. Selain menyambut datangnya Tahun Baru Islam, acara ini juga digelar sebagai bentuk rasa syukur kepada Sang Pencipta. Tim MNC Media memberitakan. Kita demikian kaya dengan beragam agama dan kita tadi sudah dengar dari Bang Jerry bahwa dari Bang Nasir juga bahwa ini bukan kali pertama di Aceh Singkil sehingga ada rasa trauma. Bukan hanya umat Kristiani tapi juga masyarakat secara umum saya pikir karena kan tidak nyaman hidup berdampingan tapi pernah ada sesuatu yang membuat salah satu atau kedua belah pihak jadi berseteru. Nah, Bang Nasir, kalau kita potret ini kan sebetulnya bukan potret Aceh Singkil aja nih, urusan rumah ibadah, urusan izinnya yang kemudian membuat
masyarakat yang berseteru. Padahal kan harusnya urusan menurut kita yang rakyat, harusnya kan pemerintah ngurusin itu gitu. Nah, Bang Nasir gimana memandangnya? Iya, ini kan menyangkut dengan aturan ya, regulasi ya. Dan saya pikir bukan di Aceh Singkil saja seperti Tina bilang tadi, hampir di semua tempat ada regulasi yang mengatur ini. Ada SKB 2 Menteri ya, dan juga masing-masing kepala daerah juga membuat peraturan ya terkait dengan soal ini. Nah, kembali kepada Aceh Singkil saya katakan ya bahwa sebenarnya potensi konflik agama ini, potensi konflik antara Muslim dengan Kristiani di Aceh Singkil sudah lama diketahui ya oleh bupati, wakil bupati, majelis ulama di sana, kemudian majelis adat, Polri, TNI ya. Akar masalahnya tadi itu bahwa masyarakat umat Kristiani ingin mendirikan rumah ibadah yang bukan gereja. Ya kan? Ya bukan gereja, artinya kan tadi ondong-ondong itu istilahnya itu. Iya, kalau sekali lagi kalau Anda baru menyaksikan segmen ini, yang kalau untuk umat Islam seperti musola gitu ya. Ya. Nah, lalu kan diprotes oleh umat Islam di sana karena tidak ada izin. Nah, masa kepemimpinan gubernur sebelum ini sudah dibuat aturannya, izinnya, tapi tidak efektif di lapangan. Lalu kemudian dibiarkan. Ya, jadi seperti api dalam sekam juga apa yang terjadi di Aceh Singkil. Nah, karenanya saya pikir memang harus dievaluasi ya. Saya pikir Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama itu harus mengevaluasi ya, tapi tetap seperti Pak Kiai bilang, berdiri di atas keseimbangan. Ya, di atas keseimbangan sehingga kemudian itu akan menimbulkan dampak yang positif. Sehingga kemudian tidak ada pihak-pihak yang ingin mengadu domba ya antar umat beragama ini, kalau aturannya transparan, akuntabel, objektif, saya pikir akan peluang mereka untuk masuk ke situ akan lebih kecil gitu. Penegakan hukum ya. Iya, penegakan hukum. Ya, saya pikir kasus Aceh Singkil Pak Kiai harus ditegakkan hukum ya. Jadi kalau soal siapa yang berwenang gitu ya. Kita kan sekarang kalau setiap ada kasus begini pasti yang turun TNI Polri, baru kemudian dalam tanda petik redalah masalah begitu ya. Menurut Bang Nasir berarti kalau tadi disebut yang pertama malah bupati, berarti memang urusan pemerintah daerah yang harusnya lebih punya kewenangan. Sebenarnya ketika pemerintah dan DPR membentuk undang-undang penanganan konflik sosial, ya itu sebenarnya kita sudah mengamanahkan, memberikan mandat sepenuhnya kepada kepala daerah ya untuk melakukan langkah-langkah antisipasi jika dia melihat ada potensi konflik di sana. Ya apapun namanya itu kan konflik sosial ya, walaupun latar belakangnya agama ya. Artinya tidak bisa kita sebut juga konflik agama ya, tetap saja konflik sosial. Nah, karenanya selama ini memang kepala daerah sebenarnya belum banyak membaca undang-undang penanganan konflik sosial ini sehingga mereka kurang bisa mengantisipasi situasi di lapangan, apalagi kalau ada alasan-alasan atau latar belakang politik dan ekonomi. Ya, itu persoalan juga sebenarnya ya. Nah, apalagi saya dengar-dengar, kami belum tahu juga rencananya Komisi 3 juga akan turun ke sana untuk mendengar secara langsung apakah ada isu-isu yang selama ini beredar terkait dengan konflik tersebut ya, apakah benar atau tidak begitu loh. Okay. Ada rumor lah yang berkembang seolah-olah ini ada latar belakang politis, ya, ada latar belakang ekonomis yang kemudian membuat memicunya konflik di Aceh Singkil. Aceh Singkil ini ikut pilkada serentak kan nanti Desember? Tidak. Tidak ya, masih 2017. Oh masih ikut ya? Ikut. Nah, ada 2 kabupaten yang tidak ikut pilkada serentak, Subulu Salam dengan Pidi Jaya. Jadi Singkil ini ikut? Ya. Oke, ini Bang Jerry kan tadi kan disinggung dari sisi secara agama sudah selesai sebetulnya bahwa semua agama nggak pernah mengajarkan soal kekerasannya. Nah ini kan kita melihat dari sisi penegakan hukumnya gitu ya. Bagaimana juga tidak hanya penegakan hukum setelah terjadi, tapi juga upaya preventif dari pemerintah, upaya preventif dari pemuka agama juga, supaya mereka tuh sudah lihat sinyal-sinyalnya begitu ya. Bang Jerry punya pantauan lebih menyeluruhkah di Indonesia bagian lain soal urusan ini? Iya, mungkin berangkat dari Aceh ya. Sebenarnya yang kita agak bertanya-tanya ya, karena kasus ini kan pernah terjadi 2012 gitu. Sama persis kasusnya. Ini persoalan izin gereja. Nah, maksud saya ada rentang waktu cukup panjang. Kenapa persoalan ini tidak diselesaikan? Itu yang sebetulnya. Nah, di sisi lain sebetulnya kalau kami melihat ini tidak semata-mata persoalan regulasi. Kita ada problem relasi sosial menurut saya yang bermasalah ya. Dan kalau kita lihat kasus Aceh Singkil ini dan di banyak daerah lain, sebetulnya polanya sama, seragam gitu. Dan malah sekarang ada pola baru ya.
memanfaatkan momentum hari-hari perayaan hari-hari besar keagamaan gitu. Karena Tolikara waktu Idul Fitri. Idul Fitri, Ini betul. menjelang Ini satu tahun Muharram, baru gitu. Jadi ini Islam, juga satu betul. motif baru ya. Dulu pernah terjadi Natal gitu ya. Nah tapi maksud saya begini, sejauh yang kita tahu juga informasinya, memang banyak kelompok-kelompok yang keberatan itu berasal dari luar Aceh Singkil. Nah ini yang harus juga di cross check yang oleh dari pihak luar kepolisian. Aceh Singkil malah. Ya gitu. Dan masa yang dikerahkan kemarin juga sebetulnya sebagian besar ada datang dari luar Aceh Singkil gitu. Jadi artinya Aceh Singkilnya sendiri mungkin relasi masyarakatnya tidak begitu gitu ya, tapi kemudian ada begini. Tapi yang mungkin poin pentingnya relasi sosial antar masyarakat ini yang harus ditata lagi. Saya tidak melihat ini semata-mata soal regulasi, karena betul bahwa ada gereja-gereja di sana tidak berizin, tapi ada waktu cukup. Kalau kita berangkat dari 2012, kasus yang sama di daerah yang sama, tapi ada waktu 3 tahun kenapa nggak diselesaikan gitu. Dan ada kesepakatan yang kemarin yang menarik sebetulnya, dari sisi persyaratan pendirian rumah ibadah sebetulnya gereja-gereja tidak keberatan, tapi ada kesulitan. Bahkan gereja-gereja di Aceh Singkil itu menyepakati tidak hanya 60-90 persyaratannya sebagaimana yang diatur oleh PBM, tapi mereka sanggup dengan 120 dan 150. Itu, dan data-datanya itu sudah ada semua gitu. Tapi tidak pernah bisa keluar izinnya. Nah, ini apa problemnya gitu. Ini di situ sebetulnya. Jadi ada cukup panjang waktu di mana mereka memenuhi seluruh persyaratan termasuk persyaratan dukungan tadi 60-90. Mereka naikkan 120 dan 150 kita mau gitu. Tapi itu tidak terjadi dan ada proses yang sedang berjalan yang tiba-tiba menjadi buyar semua karena peristiwa kemarin gitu. Jadi sebelumnya sudah ada percakapan untuk pengurusan izin, ada komitmen pemerintah, ada komitmen tokoh-tokoh agama, ada komitmen dari pihak gereja juga. Tapi ada satu kelompok yang harus diteliti memang diperdalam yang memaksa harus tanggal 13 dia. Gitu. Dan kemudian mereka dan sejak tanggal 12 gencar sekali itu dan kemudian dia terjadi di tanggal 13. Jadi saya kira ini pola yang sama. Lalu satu hal yang terakhir, sekarang ini beredar yang tadi saya sebut surat itu ya, baru muncul belakangan gitu. Yang itu harus betul-betul masyarakat di sana udah masyarakatnya paling berapa banyak kalau di sana Bang Nasir penduduknya kira-kira? Nggak terlalu banyak memang karena ini daerah pemekaran ya. Nggak sih maksudnya daerah kecil nggak Ya, terlalu banyak mungkin penduduknya ratusan lalu ribu ya. digesek-gesek tuh Mungkin kan lebih kurang 200 ribu. ya gitu. Satu kecamatan di medannya kan seperti tadi Bang Nasir bilang ya, ini kan masih jarak antar satu tempat dengan tempat lain itu masih banyak. Hutannya gitu ya. Ini Iya, tapi memang kembali ke soal tadi ya, dengan adanya undang-undang penanganan konflik sosial, kepala daerah harus lebih aware sebenarnya ya. Mohon maaf, kadang-kadang selama ini kan kepala daerah sering keluar daerah, nggak tahu kemana. Oh gitu ya Bang ya? Nongkrongnya di Jakarta. Kemudian kemudian Medan, kepala daerah sibuk misalnya mendapatkan WTP ini, WTP itu, kemudian award ini, award itu, tapi mengabaikan masalah sosial di daerahnya, sehingga kemudian akhirnya apa? Kepala daerah jadi pemadam kebakaran, ya kayak gitu. Jadi mencari dari BPK, wajah tanpa penghasilan, dapat award ini gitu. Ini kan, akhirnya lupa mengabaikan masalah-masalah Padahal sosial. begini, pada urusan sosial seperti ini kalau ada konflik sosial, maka sebetulnya akan berdampak ekonomi juga. Iya nggak sih? Orang malas berinvestasi di situ. Kita lanjutkan di segmen terakhir. Ya, iya benar sibuk sama award ini.